Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Cahaya keemasan itu menghilang dan sosok Xiaoyan perlahan turun ke tanah. Dia berdiri di samping Murongan Qian dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kelopak matanya sedikit terangkat saat dia menatap dingin ke arah Zhao Ying dan Zhao Ling yang sekali lagi terbang ke langit. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin melanjutkan pertarungan? Saat Xiaoyan berbicara, tangan Murongan Qian sekali lagi terayun ke bawah dengan kuat. Setelah suara tamparan yang jelas, Zhao Qi yang wajahnya bengkak akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Kepalanya miring ke samping dan dia pingsan. Melihat tuan muda mereka jatuh, ekspresi wajah tua Zhao Ying dan Zhao Ling yang berada di langit langsung berubah. Seketika mereka berdua saling memandang dan tiba-tiba mengangguk. Detik berikutnya Dao Qi mengalir deras dari tubuh mereka dan mereka menyerang Xiaoyan. Bocah, berani sekali kau menghina tuan muda kita dengan cara seperti itu. Hari ini kau harus mati. Saat mereka berdua menyerang Xiaoyan, kata-kata jahat juga terucap dari mulut mereka. Seketika mereka berdua berteriak serentak sambil melambaikan Dao Qi di tangan mereka. Keterampilan Dao yang kuat dengan cepat berkumpul di tangan mereka. Aura yang turun dari langit menyebabkan ekspresi sebagian besar orang di kota berubah. Dua bandi bintang 9 menyerang bersama. Sifat pertempuran ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun Xiaoyan mampu memukul mundur Zhao Ying atau Zhao Ling dengan satu pukulan, bagaimanapun juga itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Namun jika mereka berdua menyerang bersama, seorang ahli biasa tidak akan sebanding dengan mereka sama sekali. Bahkan jika kekuatan tempur Xiaoyan luar biasa, jika dia ingin melawan mereka berdua sendirian, kekuatan yang dia butuhkan kemungkinan akan lebih besar dari sebelumnya. Haha, kalian berdua menyerang bersama-sama dan mencoba menang dengan jumlah. Xiaoyan tertawa dingin melihat mereka berdua menyerbu ke arahnya. Jika salah satu dari mereka berdua memiliki kekuatan seperti bandi bintang 9 tingkat lanjut, dia akan benar-benar merasa bahwa itu akan merepotkan. Namun jika seperti sekarang, Xiaoyan yakin bahwa dia akan mampu menghabisi mereka. Dengan sebuah pikiran, energi spiritual yang sangat besar segera menyapu ke segala arah dari antara kedua alisnya. Di bawah persepsi energi spiritual Xiaoyan, setiap tindakan di dunia ini diperlambat beberapa kali di matanya, termasuk Zhao Ling dan Zhao Ying saat ini. Xiaoyan memutar tangannya dan tangan di belakang punggungnya segera melambai ke atas. Pada saat yang sama, Dao Qi dalam tubuhnya dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Saat dua Zhao Ling mendekat, telapak tangan Xiaoyan dengan keras menghantam mereka berdua. Telapak musim semi kuning, segel dewa kuno. Mengikuti teriakan keras terkeluar dari mulut Xiaoyan, dua cetakan tangan yang terkumpul dari api surgawi diayunkan keluar dari tangan Xiaoyan. Kedua telapak tangan itu mengembang bersama angin dan telah membesar hingga 100 kaki. Kemudian dia dengan ganas membebadil Zhao Ling dan Zhao Ying. Menghadapi serangan Xiaoyan, Xiao Ying melambaikan tangannya dan tombak perak di tangannya berputar cepat seperti kincir angin. Naga liar menghancurkan langit. Xiao Ying berteriak keras. Dao Qi di atas kepalanya dengan cepat mengembun menjadi naga raksasa. Saat naga raksasa itu terbentuk, ia mengeluarkan raungan binatang yang memekakan telinga. Dengan goyangan tubuhnya, ia langsung menghadapi telapak musim semi milik Xiaoyan. Di sisi lain, Zhao Ling juga menunjukkan bagiannya. Dao Qi di tubuhnya dengan cepat naik ke lengan kanannya, kemudian mengembun menjadi sepasang cakar binatang raksasa di lengan Zhao Ling. Sambil berteriak, sepasang cakar binatang raksasa itu tiba-tiba melambai dan menyerang dengan keras ke arah segel dewa kuno. Detik berikutnya, Zhao Ling dan Zhao Ying masing-masing bertabrakan dengan kedua telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit. Semua orang yang hadir merasakan suara dengungan di telinga mereka. Satu persatu mereka tanpa sadar mundur. Beberapa yang lebih lemah bahkan menjadi pucat dan memuntahkan darah. Di langit, beberapa bandi bintang 9 lainnya juga tanpa sadar mengerutkan kening. Setelah sedikit ragu, mereka juga dengan cepat mundur agak jauh untuk menghindari terjebak dalam baku tembak.
Saat ini ekspresi Zhao Ling dan Zhao Ying yang awalnya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat, tanpa sadar berubah sekali lagi. Mereka tidak menyangka bahwa jurus mortal yang mereka berdua gunakan ternyata tidak mampu menghancurkan telapak tangan raksasa di depan mereka dengan satu serangan. Sulit dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan orang yang menggunakannya. Keduanya saling berpandangan. Segera setelah itu mereka mengangguk dengan keras. Keduanya mulai memutar doki di tubuh mereka. Tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang terkandung dalam tombak perak dan cakar binatang meningkat dengan cepat. Beberapa saat kemudian, di bawah teriakan marah keduanya, telapak tangan musim semi kuning dan segel dewa kuno yang digunakan Xiaoyan akhirnya dikalahkan oleh Zhao Ling dan Zhao Ying di tengah suara yang seperti kaca pecah. Ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah setelah keterampilan daunnya hancur. Zhao Ying dan Zhao Ling menampakkan ekspresi mengejek. Seolah-olah mampu mengalahkan Xiaoyan adalah sesuatu yang seharusnya membuat mereka sangat senang. Bocah, mati saja. Sambil tersenyum ganas, mereka berdua sekali lagi melompat maju dan dengan cepat menyerang Xiaoyan. Xiaoyan telah menderita kekalahan tersembunyi dalam satu serangan. Hal ini tampaknya memberi isyarat kepada mereka bahwa Xiaoyan akan benar-benar dikalahkan di bawah kaki mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa meskipun Xiaoyan telah menderita sedikit kerugian sebelumnya, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dari awal hingga akhir. Telapak tangan musim semi kuning dan segel dewa kuno sebelumnya hanyalah dao skill kelas Tian. Xiaoyan tertawa dingin. Ekspresi wajahnya yang tadinya terus bercanda, akhirnya menampakkan ekspresi serius. Kedua matanya menyipit dan kilatan cahaya dingin melintas. Saat menghadapi musuh-musuhnya, Xiaoyan tidak akan pernah bersikap lunak ataupun menunjukkan belas kasihan. Apalagi orang-orang seperti ini yang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Dia tidak akan memberi mereka kelonggaran untuk membantah. Karena Xiaoyan mampu menyelesaikan masalah ini sekarang, tentu saja tidak perlu baginya untuk terus mengulur-ngulur waktu. Hei, ayo kita akhiri ini dengan cepat. Tato Clan muncul, ucap Xiaoyan. Dengan sebuah pikiran, simbol misterius yang mewakili lambang klan Xiao muncul di antara alisnya. Setelah tato klan itu muncul, aura Xiaoyan langsung menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini bahkan beberapa bandi bintang 9 di langit menunjukkan tatapan tercengang ketika melihat Xiaoyan. Itu karena dalam sekejap mata, aura Xiaoyan telah mencapai tahap tengah dari bandi bintang 6. Selain itu, auranya masih meningkat dengan cepat. Sepertinya dia akan mencapai tahap akhir dari ranah bandi bintang 6. Adegan ini menyebabkan beberapa bandi bintang 9 merasa sangat terkejut. Bocah ini, mungkinkah dia benar-benar menggunakan teknik rahasia? Tapi, teknik rahasia macam apa itu? Teknik itu benar-benar mampu meningkatkan kekuatannya hingga begitu banyak. Bocah ini bukan orang biasa. Suara diskusi dari para ahli bandi elit mulai terdengar. Setelah hidup selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik rahasia seperti itu. Teknik itu benar-benar mampu meningkatkan kekuatan seorang bandi hampir 1 bintang dalam sekejap mata. Hal semacam ini benar-benar bisa dikatakan mengejutkan. Hahaha, karena kalian semua sudah menyerang sebelumnya, maka sekarang giliranku. Tepat pada saat banyak orang terkejut, suara dominan Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, langkah pemusnah langit di bawah kakinya langsung dieksekusi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuh Xiaoyan yang awalnya berdiri di tanah langsung menghilang. Pada saat yang sama, ekspresi Zhao Ling dan Zhao Ying yang berada di udara langsung berubah. Tatapan mereka dengan cepat mengamati ruang di sekitarnya. Saat langkah pemusnah langit dijalankan, aura Xiaoyan telah sepenuhnya menyatu dengan area tersebut. Zhao Ling dan Zhao Ying sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Begitu Xiaoyan tiba-tiba menyerang, mereka akan jatuh ke dalam kondisi pasif. Tidak perlu gugup. Untuk menghadapimu, aku tidak perlu melancarkan serangan mendadak. Aku hanya perlu menghadapimu secara langsung, ucap Xiaoyan. Tepat saat kedua orang itu melihat sekeliling, ruang kosong di depan mereka berdua tiba-tiba berubah. Seketika Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam muncul di depan Zhao Ling dan Zhao Ying. Setelah muncul, Xiaoyan menatap keduanya dengan senyum dingin. Aura di tubuhnya sangat menakutkan dan tidak ada yang berani meremehkannya. Bocah, kamu terlalu sombong. Sebelumnya, kami berdua ceroboh dan jatuh ke dalam perangkapmu. Sekarang setelah kami berdua bergabung, kau sama sekali bukan tandingan kami, ucap Zhao Ling. Saat kata-katanya terdengar, cakarnya yang dipenuhi aura kuat melambai dengan ganas. Pada saat yang sama, Zhao Ying yang berada di sampingnya sekali lagi melambaikan tombak perak di tangannya. Keduanya segera melompat ke depan dan dengan cepat menyerbu ke arah Xiaoyan. Dengan teriakan keras, Zhao Ying memimpin serangan. Tombak perak di tangannya dipenuhi aura yang sangat kuat dan sombong. Tombak itu seperti ular berbicara ketika memutar tubuhnya dan menusuk Xiaoyan dengan ganas. Menghadapi serangan Zhao Ying yang agresif, ekspresi Xiaoyan berubah dingin.
Dengan lambaian tangannya, api surgawi yang agung langsung melonjak keluar. Seperti badai, api itu dengan ganas menyambut kedatangan Zhao Ying. Hanya dalam sekejap, api surgawi yang bergelora dan tombak perak saling bertabrakan dengan dahsyat. Saat keduanya bertabrakan, badai energi yang dahsyat melanda seluruh langit. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang mundur lagi. Ekspresi mereka langsung berubah serius. Pada saat ini di tengah badai energi, hati Xiaoyang sekali lagi diliputi keterkejutan. Namun niat membunuh yang dahsyat tiba-tiba terpancar di kedalaman matanya. Setelah tabrakan singkat, badai energi dengan cepat menghilang dan pandangan semua orang menjadi jelas kembali. Sosok Xiaoyan berdiri di langit. Serangan Zhao Ying dengan mudah diblokir oleh api surgawinya. Setelah mengurus Zhao Ying, tidak ada sedikit pun tekanan di wajah Xiaoyan. Seolah-olah dia tidak menghadapi bandi elit bintang 9 sama sekali. Adapun Zhao Ying, di bawah suhu api surgawi yang sangat tinggi, tubuh tombak perak yang terbuat dari logam khusus telah menjadi sangat panas. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh. Dengan tak berdaya, Zhao Ying hanya bisa memilih untuk mundur. "Bocah, mati!" Sebuah suara tiba-tiba terdengar ketika Zhao Ying dipaksa mundur oleh Xiaoyan. Sosok Zhao Ling tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan seperti hantu. Begitu Zhao Ling muncul, kedua cakarnya yang besar yang dibentuk oleh Doqi sudah terangkat tinggi di atas kepalanya. Segera setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang di dunia ini, dia dengan kejam menebas kepala Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba kejadian ini membuat semua orang tercengang. Ketika mereka sadar kembali, cakar besar Zhao Ling telah mendarat di kepala Xiaoyan. Pada saat ini hati semua orang tampaknya telah melihat akhir dari Xiaoyan. Beberapa wanita muda bahkan merasakan gelombang rasa kasihan di hati mereka. Di sisi lain, meskipun wajah cantik Mu Rongken kian menunjukkan sedikit kekhawatiran, namun di dalam hatinya ada lebih banyak kepercayaan pada kekuatan Xiaoyan. Dia tahu bahwa Xiaoyan jelas bukan tipe orang yang suka pamer. Karena dia berani menghadapi Zhao Ling dan Zhao Ying secara langsung, dia pasti punya kepercayaan diri sendiri. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, ketika cakar Zhao Ling menebas tubuh Xiaoyan dengan kejam dan menembus tubuhnya, yang terdengar hanyalah suara angin kencang yang pecah dan ruang yang terkoyak oleh Doqi. Sedangkan untuk adegan cipratan darah yang dibayangkan, tidak ada sedikit pun. Bayangan, pada saat ini ekspresi wajah Zhao Ling langsung tak percaya. Seluruh pikirannya kosong. Sungguh sulit baginya untuk membayangkan bagaimana Xiaoyan yang jelas-jelas merupakan jiwa yang mati di bawah cakarnya, mampu menghindari serangannya yang tiba-tiba. Pada saat yang sama ekspresi orang-orang di sekitar yang melihat pemandangan ini langsung menjadi sangat menarik. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang ini, dia benar-benar berhasil menghindarinya. Bagaimana dia melakukannya? Ketika pemandangan di langit itu muncul di depan mata setiap orang, seketika itu juga, gelombang diskusi yang dipenuhi dengan keheranan bergema di langit, bagai guntur yang teredam. Di tanah, Mu Rongken kian menghela nafas lega saat ini. Meskipun ia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, ketika ia melihat Xiaoyan yang baik-baik saja, hati wanita muda itu tak dapat menahan perasaan sedikit gembira. "Hei, kecepatanmu terlalu lambat. Dengan kecepatan seperti ini, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh seseorang?" Di langit, suara sedingin es Xiaoyan terpancar ke telinga Zhao Ling. Ketika mendengar kata-kata dingin yang sepertinya tepat di telinganya, ekspresi wajah Zhao Ling langsung berubah. Sepasang cakarnya yang tajam seolah-olah itu adalah refleks yang terkondisi. Berayun dengan ganas ke arah ruang kosong di sebelah kanannya. Suara benturan keras terdengar. Saat percikan api berterbangan, kekuatan mengerikan juga tiba-tiba meledak pada saat ini. Ruang kosong di sekitar mereka berdua juga bergetar hebat. Riak spasial tak berbentuk kemudian perlahan menyebar. Begitu Zhao Ling menoleh, ekspresi di matanya sekali lagi terkejut. Ia melihat sepasang cakar tajam yang sangat dibanggakannya itu benar-benar dicengkeram oleh pria berjubah hitam di depannya dengan tangan kosong. Apa? Melihat kejadian ini, hati Zhao Ling tiba-tiba terguncang. Tubuhnya berputar dan tendangan tanpa ampun diarahkan ke kepala Xiaoyan. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit dan dengan mudah menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, tangan yang mencengkeram cakarnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dan sebuah tinju menghantam telapak tangannya dengan keras. Dengan suara keras, tubuh Zhao Ling tiba-tiba terlempar oleh kekuatan besar yang tiba-tiba ini. "Serang bersama! Kita jelas tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernafas." Merasakan kengerian Xiaoyan, Zhao Ling tidak berani bersikap ceroboh sedikit pun di dalam hatinya. Dia bertukar pandang dengan Zhao Ying dan keduanya menganggukkan kepala serempak. Tak lama kemudian, tubuh mereka bergerak dan mereka menyerang Xiaoyan dengan ganas. Tombak perak Zhao Ying bergerak cepat. Itu langsung menusuk ke arah tenggorokan Xiaoyan. Di saat yang sama cakar Zhao Ling juga melambai dengan ganas, yang langsung membidik kepala Xiaoyan.
Meskipun serangan keduanya tidak lemah, wajah Xiaoyan tetap acuh tak acuh. Dengan mengangkat tangannya, dia memblokir gerakan membunuh kedua orang itu satu persatu. Pada saat yang sama api surgawi tersebar, menyebabkan Zhao Ling dan Zhao Ying cukup menderita. Benturan hebat lainnya terjadi. Tinju Xiaoyan menghantam tombak perak itu dengan ganas. Seketika kekuatan dahsyat yang mengerikan itu menyebabkan tubuh tombak yang lurus sempurna dengan cepat menjadi bengkok secara tidak normal. Hanya ketika Zhao Ling di sisi lain sekali lagi mengayunkan sepasang cakarnya dan menyerang Xiaoyan, Xiaoyan mendengus dingin. Lengan kanan yang diayunkannya bergetar hebat, dan kekuatan besar mengalir keluar. Seketika, Zhao Ying tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah dengan cepat. Segera setelah itu Zhao Ling tiba di depan Xiaoyan. Sepasang cakarnya menari dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ratusan pilar doki menebas Xiaoyan dengan ganas seperti bilah baja. Kemanapun mereka lewat, bahkan udara pun terkoyak dengan kuat. Pada saat yang sama, Zhao Ling juga memanfaatkan situasi. Cakarnya yang tajam terangkat tinggi, dan dengan kejam menebas ke arah kepala Xiaoyan. Segel Dewa Kuno merusak. Telapak tangannya melesat keluar, dan pilar-pilar doki itu semua terhalang. Pada saat yang sama, ketika Zhao Ling memanfaatkan situasi tersebut, tinjunya tiba-tiba mengepal. Dengan sebuah pikiran, tubuh kaca King Kong langsung dilepaskan. Ketika cakar tajam itu hendak turun, Xiaoyan mencengkeramnya di telapak tangannya. Sambil mencengkeram cakar tajam yang menutupi tangan Zhao Ling, tangan besar Xiaoyan mengepal dengan kuat. Seketika, cakar tajam di telapak tangannya hancur dengan suara retak. Segera setelah itu Xiaoyan membuka dan menutup tangannya. Lalu tinju lain melesat keluar, melemparkan tubuh Zhao Ling sekali lagi. Begitu Xiaoyan berbalik, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Pada saat yang sama dia membuka mulutnya dan melepaskan murka ilahi dari dunia bawah. Xiaoyan yang menyerang dari belakang tiba-tiba menegang di udara. Pada saat yang sama tinju Xiaoyan mendarat tanpa terkendali di tubuh Zhao Ying. Hanya dalam waktu singkat, dua bandi elit bintang 9 dikalahkan oleh Xiaoyan. Di antara langit dan bumi, semua orang dikejutkan oleh metode Xiaoyan yang menggelegar. Siapa yang mengira bahwa bandi bintang 9 yang benar-benar berada di level puncak di seluruh wilayah barat akan sangat lemah di hadapan pemuda berjubah hitam ini. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun setelah menghempaskan keduanya, Xiaoyan tidak berhenti. Sekarang setelah pertempuran telah diputuskan, yang ingin ia lakukan adalah mengakhiri pertempuran ini sepenuhnya. Telapak penciptaan surga yang agung. Xiaoyan tiba-tiba berteriak dalam hatinya. Di langit, tangan besar Xiaoyan menghantam ruang di depannya dengan ganas. Seketika lingkaran cahaya hitam pekat yang berisi gelombang api menyebar ke seluruh langit dan bumi, dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Dalam sekejap mata, lingkaran itu menyelimuti tubuh Zhao Ling dan Zhao Ying yang sedang mundur. Seketika kekuatan melahap dari telapak penciptaan surga agung dipancarkan. Tubuh Zhao Ling dan Zhao Ying ditelan oleh telapak penciptaan surga yang agung. Di bawah cahaya hitam pekat, gelombang jeritan menyakitkan segera terdengar. Di langit, wajah orang-orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah. Bahkan jika mereka hanya melirik kekuatan melahap di dalam lingkaran cahaya, mereka tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Tentu saja tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kekuatan Dao Skill ini. Namun, tepat saat semua orang mengira Zhao Ling dan Zhao Ying akan mati di bawah telapak tangan penciptaan langit agung Xiaoyan, sebuah suara tua samar tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi. Saat suara ini terdengar, wajah semua orang langsung berubah. Bahkan wajah Xiaoyan saat ini tanpa sadar menampakkan kesungguhan yang dalam. Teman muda ini, jika memungkinkan untuk membebaskan orang, sebaiknya bersikaplah lunak. Kamu sudah memanfaatkan mereka hari ini, dan mereka juga sudah menerima hukumanmu. Demi diriku yang tua ini, mari kita lupakan masalah ini. Mendengar kata-kata ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyipit. Murong Qian yang berada di tanah di bawah juga mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Tatapan keduanya bertemu sesaat. Seketika Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan keras. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan dia menarik kembali telapak tangan penciptaan surga agung. Pada saat yang sama, dia bergumam pelan dalam hatinya. Tidak disangka, kita benar-benar bisa bertemu dengan ahli kelas Dodi di kota Sulan yang kecil ini. Kekuatan keempat klan besar, mungkin bahkan lebih tak terbayangkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.